Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu dengan saya lagi dengan channel ini. Yuk, di sini saya akan memaparkan tentang kelapangan hati, yaitu dalam surah Al-Ansyirah dalam tafsir Ibnu Katsir. Yuk, berangkat, cekidot. Ya, pertama-tama saya akan membacakan suratnya terlebih dahulu tentang penafsiran Al-Ansyirah tentang kelapangan hati yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, pertama-tama langsung ke pembahasan penafsiran dari surat pertama kali. Yang pertama yaitu alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu di dadamu, ya wahai Muhammad. Ini dadamu tertuju kepada Nabi Muhammad, ya. Maksudnya di sini ialah kami telah menerangkan dadamu, yaitu Allah telah menerangkan dada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cahaya kami, dengan nurnya. Kami jadikan dadamu lapang, lebar dan luas. Maksudnya di sini melapangkan dada atau kelebaran hati beliau, ya. Yang demikian itu seperti firman-Nya di surat Al-An'am 125 yang berbunyi faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrahu sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah berkehendak untuk memberi petunjuk kepadanya, maka dia akan melapangkan dadanya untuk Islam. Untuk Islam. Al-An'am 125, ya. Dan sebagaimana Allah telah melapangkan dada beliau, maksudnya beliau ini Nabi Muhammad, maka dia pun menjadikan syariatnya demikian lapang dan luas, penuh toleransi dan kemudahan dalam menerima apa yang telah Allah berikan, dan tidak mengandung kesulitan, beban dan kesempitan. Itulah ayat pertama. Dan selanjutnya firman Allah Ta'ala wa wada'na anka wisrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu beban mempunyai pengertian. Dalam ini sama seperti surat Al-Fat. Linaghfira laka Allahu ma ta'addama min danika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah memberi pengampunan kepadamu akan dosa yang telah engkau perbuat dulu dan yang akan datang. Nah, memberi pengampunan yang telah dosa yang lalu untuk yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dibuat dulu atau sekarang telah diampuni. Dan di sini lanjutnya alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Nah, kata al-iqadah, al-inqadu di sini berarti suara, dan lebih dari satu ulama salah mengenai firman-Nya. Alladzi anqadha dhahrak ini yang memberatkan punggungmu, mengatakan yakni yang bebannya telah memberatkanmu, beban kepada Nabi Muhammad, ya, maksudnya di sini. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Mujahid mengatakan di sini, aku tidak disebut melainkan disebutkan bersamaku kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan aku bersaksi pada Muhammad SAW adalah Rasulnya. Qatadah mengatakan di Ibnu Katsir di sini, Allah meningkatkan sebutan beliau di dunia dan akhirat. Wah, beliau itu sudah namanya sudah terkenal di dunia maupun dia, karena dia sebagai nabi terakhir, ya, al-anbiya. Tidak ada khatib yang orang yang mengucapkan syahadat dan juga yang mengerjakan salat melainkan menyebutkan kesaksiannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad sebagai Rasul Allah. Nah,
Di sini ada syair yang sangat fenomenal juga ya. Dan saya sebutkan dalam syairnya Hasan bin Sabit. Di sini berbunyi akharru alaihin nubuwati khatamun minallahi min nuri yaluhu wa yushhadu wa dhammal ilahu asman nabiyyi ila ismihi id qala fil khamsi al muaddanu ashadu wa syaqqalahu min ismihi liyujilhu fadzal arsy muhammadun mahmudun wa hada muhammad. dipancarkan oleh rohnya kepada penutup kenabian dari Allah berupa cahaya yang kemilau dari lagi disaksikan. Nah, ilah telah menggabungkan nama Nabi dan pada namanya, di mana pada kumandang kalimah muazzin menyebutkan syahadat dan diambil nama dari namanya untuk mengungkapkannya. Demikianlah pemilik arsy yang terpuji dan inilah Muhammad SAW. Wah, keren syair ini kalau secara diartikan lebih detail. Dan selanjutnya firman Ta'ala fa inna ma'al usri yusra, diulang lagi di sini, inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya kesulitan. Nah, karena sesungguhnya sesudah kesulitan pasti itu ada kemudahan. Nah, ini yang disebut kelapangan. Bersabarlah orang-orang yang ada ujian untuk kalian, bersabarlah. Di sini surat ini menerangkan sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka sini Allah Ta'ala memberikan bahwa bersama kesulitan itu dapat kemudahan. Kemudian dia mempertegas berita tersebut. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hasan, dia berkata Nabi Muhammad SAW pernah keluar rumah pada suatu hari dalam keadaan senang dan gembira dan bersabda, lan ya'liba usran yusran, lan yu'liba usran yusran, fa in ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Di sini diulang kembali di hadis tersebut, karena bersama kesulitan itu pasti terdapat kemudahan. Sungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Intinya dari surat ini, di ayat ini, kita bersabar, karena sabar itu pahalanya sangat besar. Karena bersabar nanti kita pasti, meskipun ujian kita itu sangat berat, pasti kemudahan itu pasti ada, jalan keluar itu pasti ada. Tenanglah, jangan kita berpikir wah Allah itu pilih kasih kepada orang yang gini, padahal kita sudah ibadah, sudah sholat begini. Itu ujian, karena kalian itu akan menaik level. Naik level itu rintangannya sangat besar. Dan dilanjutkan di sini, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesulitan itu dapat diketahui pada dua keadaan, di mana kalimatnya dalam bentuk mufrad tunggal, itu mufrad itu artinya tunggal, sedangkan kemudian al-yusra dalam bentuk nakirah, atau nakirah itu umum ya, umum, tidak ada ketentuannya, sehingga bilangannya tertambah banyak. Oleh karena itu beliau bersabda, satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Di sini maksudnya Allah pasti memberikan kemudahan kepada umatnya. Tidak mungkin yang Maha Rabbi, yang Maha Kuasa itu memberikan ujian terus menerus ya. Maksudnya begitu. Ibnu Duraid di sini bersair, mengundangkan syairku ada Abu Hatim As-Sijistani. Oh maaf ya, bahasanya agak kesulitan ini. Idza istamalat alal ya'si qulub wa taqa lima bihi sadrur rahib wa awta'atil makarihu wa atma'anan wa adnat wa arsat fi amakinihal khutub wa lam tara linkishafi durri wajha wa la a'na bihilatil mustajib ata'aka ala kunut minka khawsun yamunnu bihil litiful mustajib wa kullun hadasati idza tanahat famausulun bima firmal farajal qarib. Di sini artinya, jika hati telah menguasai keputusan dan sudah menjadi sempit oleh dada yang lapang,
ia menginjak semua yang tidak disukai dan menjadi tenang, dan menancapkan kesulitan di beberapa tempat, dan untuk menyingkirkan mudarat ia tidak melihat jalan. Dia mendatangimu dalam keadaan putus asa dari meminta bantuan. Nah, sini yang diberikan oleh yang maha lembut, yang maha mengabulkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kejadian itu jika berakhir maka akan membawa kepada kebahagiaan yang dekat. Nah intinya di sini, dan setiap kejadian itu yang jika berakhir, maka di sini untuk bersabar, pasti orang bersabar akhirnya akan mendapatkan keindahan dalam hidup, kebahagiaan. Nah, di sini seperti itu. Dalam disebutkan juga dalam penyair lainnya diungkapkan hanya 4 bait di sini, walirubba nazilatin yadhafihu bihal qati dar'a wa indallahu minhal majra al makhraj kamulat falamma tastahkamat khalaqatuha farijat wa kana yadunnuha la tufrahu. Tidak jarang musibah itu membuat sempit para pemuda, gerak pemuda. Di sini maksudnya ketika kita diberikan musibah pada keseharian kita atau kehidupan kita, maka itu pemuda-pemuda yang kurang ilmu atau pemuda masih awam ya, itu mesti pikirannya itu sangat negatif sekali. Nah, di sini teruskan, dan pada sisi Allah jalan keluar diperoleh. Di sini, dan pada sisi Allah jalan keluar diperoleh, maksudnya dengan hanya menyembah kepada Allah atau meminta kepada Allah, jalan keluar itu pasti ada gitu. Lengkap sudah penderitaan, dan ketika kemungannya mendominasi, maka terbukalah jalan yang sebelumnya dia menduga musibah itu tiada akhir. Wah, keren sebenarnya ini syair. Langsung saja ke firman Ta'ala, nanti bisa dilihat di PPT ya, dari artinya bisa dipahami untuk kalian. Firman Allah Ta'ala dari faida faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Maksudnya di sini, jika engkau telah selesai mengurus berbagai kepentingan dunia dan semua kesibukannya, setelah mengutus semua jaringannya, maka bersungguh-sungguhlah untuk menjalankan ibadah serta melangkah kepadanya dengan penuh semangat. Nah, ketika kita sudah di siang hari atau sudah bekerja lelah nih, karena bekerja itu di siang hari atau pagi hari itu disebut juga dengan ibadah, tetapi di sini sungguh-sungguh usaha lain, dan hanya kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap. Nah, untuk menjalankan ibadah serta melangkah kepadanya dengan penuh semangat, kita disuruh sama Allah SWT, luangkan waktu kalian untuk Allah, misalkan di malam hari, karena malam hari itu suasananya sangat indah untuk munasabah kepada Allah SWT dengan hati yang kosong, tagih tulus serta niat karena Allah. Nah, niatkan kepada Allah seorang, Allah saja maksudnya di sini. Dari pengertian ini terdapat sabda Rasulullah dalam hadis yang disepakati kesalehannya, la salata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yadafi'uhul akhbasni. Tidak ada salat di hadapan makanan, dan tidak ada pula salat dalam keadaan menahan buang air kecil dan besar. Maksudnya di sini, ketika kita beribadah kepada Allah atau berdoa kepada Allah atau munasabah kepada Allah, maka kita harus bersungguh-sungguh. Maksudnya, taruhlah hal dunia terlebih dahulu, taruhlah tentang pekerjaan, tentang kantor atau apapun, kita hanya tuju kepada Allah. Wahid. Dan dari Ibnu Mas'ud, jika engkau telah selesai menunaikan berbagai kewajiban, maka sesungguhnya itu melakukan qiyamul lail. Nah, di sini kan disilakan qiyamul lail, dan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, fansab wa ila rabbika farghab, dan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Arti sungguh-sungguh ini ya itu kita harus kepada Allah, dan hanya kepada Rabbnya mula hendak kamu berharap. Maksudnya ini kita sandarkan keluhan apa kepada Allah, gitu loh. Maksudnya kepada Allah saja kita berharap, jangan kepada lain.
misalkan kepada orang lain, meskipun kamu punya orang kaya, orang tua kaya atau siapa, kalau kamu ditinggal, kamu tidak punya skill, apakah bisa orang tua kamu menjamin kamu akan sukses di kemudian hari? Tidak mungkin, Bung, tidak mungkin. Setelah selesai dari sholat yang engkau kerjakan sedang engkau masih dalam keadaan duduk, Ali bin Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, dan jika engkau telah selesai maka sungguh-sungguh lah, yakni dalam berdoa. Nah, di sini kita disuruh sungguh-sungguh dalam berdoa, atau setelah beribadah kita suruh berdoa terlebih dahulu, jangan terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu dengan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, bila ada salah kata atau melencengnya penafsiran ini mohon dimaklumi, masih karena masih belajar juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.